Pemirsa, vaksinasi gelombang 2 yang ditujukan untuk lansia dan juga petugas pelayanan publik termasuk TNI ini masih terus dilakukan. Hingga akhir Maret 2021, ribuan prajurit TNI di lingkup Kodam 5 Brawijaya juga telah divaksin. Seperti apa progresnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Ribuan orang prajurit di jajaran Kodam 5 Brawijaya menerima vaksin yang digelar di 10 tempat fasilitas kesehatan milik Kodam 5 Brawijaya. Pemberian vaksin COVID-19 untuk prajurit Kodam 5 yang digelar secara serentak diperkirakan akan rampung dalam waktu 2 hari. Sebanyak 9.599 orang prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di lingkungan Kodam 5 Brawijaya mulai 2 Maret menerima vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi tahap 2 bagi anggota TNI Angkatan Darat diprioritaskan kepada para babinsa yang saat ini memiliki fungsi sebagai tracer COVID-19, terutama pada masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro seperti pada saat ini. Program vaksin kepada prajurit Kodam 5 Brawijaya dilaksanakan secara serentak di semua jajaran Kodam 5 dan digelar di 10 fasilitas kesehatan tingkat lanjut dan fasilitas kesehatan tingkat pratama dengan target waktu pelaksanaan hingga 3 Maret kemudian akan dilanjutkan setelah 14 hari. Diharapkan dari kegiatan ini masyarakat khususnya di Jawa Timur tidak ragu untuk melaksanakan vaksinasi karena vaksin juga merupakan salah satu upaya agar Indonesia bisa segera terbebas dari pandemi COVID-19 serta sebagai upaya untuk memenuhi target pemerintah yakni 1 juta vaksin setiap hari. Setiap hari minum satu-satu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan vaksinasi untuk TNI. Anda bisa bergabung bersama kami di 031-561-3369 dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Ada Majen TNI Suharyanto selaku Pangdam 5 Brawijaya. Selamat siang Pak Pangdam. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Pak Pangdam, di akhir atau di awal Maret 2021, vaksinasi untuk TNI ini sudah dilakukan. Bagaimana dengan akhir Maret 2021 untuk datanya sendiri atau progresnya vaksinasi untuk TNI di Kodam 5 Brawijaya? Baik, terima kasih Mbak Fatma. Kami sampaikan bahwa Kodam 5 Brawijaya jumlah personilnya untuk TNI-nya 26.000 lebih. Ya. Kemudian untuk PNS-nya 3.700. Sehingga semuanya berjumlah 30.000 lebih. Dari 30.000 lebih tersebut, dari tahap pertama sejumlah 9.599 ini sudah dilaksanakan vaksinasi, baik tahap pertama maupun tahap kedua. Alhamdulillah, prajurit Kodam 5 mendukung sepenuhnya program vaksinasi dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Dari 10 hari yang direncanakan, ini bisa kita laksanakan dalam waktu 3 hari. Jadi 9.599 ini semuanya bisa tervaksinasi. Ya. Kemudian di samping alokasi vaksin dari Mabes TNI Angkatan Darat, karena hubungan baik, selalu bekerja sama dengan masyarakat Provinsi Jawa Timur, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota seluruh Jawa Timur, Kodam 5, prajurit Kodam 5 pun mendapat alokasi vaksin. Ya. Dan jumlahnya juga cukup signifikan. Sampai dengan hari ini akhir Maret, jumlahnya justru melebihi jumlah vaksin yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat. Jadi jumlahnya di atas 10.000 dosis. Sehingga dari 2 kegiatan itu alhamdulillah saat ini personil Kodam 5 Brawijaya yang sudah tervaksinasi sudah di atas 80%. Sehingga yang belum itu hanya sekitar 6.000 sampai 7.000 personil. Nah, selanjutnya kami lanjutkan, beberapa hari yang lalu kami pun mendapat perintah dari Panglima TNI bahwa yang belum divaksin, yang anggota Kodam 5 Brawijaya yang sejumlah 6.000 sampai 7.000 orang ini akan juga mendapat vaksin segera yang memang
mereknya berbeda, yaitu vaksin AstraZeneca. Itu ada 9.000 orang yang disiapkan, tentunya bukan hanya anggota Kodam 5 Brawijaya sendiri, tetapi seluruh anggota TNI Angkatan Darat yang ada di Jawa Timur. Demikian, Bapak. Untuk vaksin sendiri yang disediakan ini bagi TNI yang menjalankan vaksinasi seperti apa ini, Pak Pangdam? Jadi fasilitas kesehatan yang disiapkan, kita seluruh Kodam 5 Brawijaya ini mempunyai 42 fasilitas kesehatan. Ada 10 rumah sakit fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan 32 fasilitas kesehatan tingkat pratama. Jadi semuanya ada 42 fasilitas kesehatan yang disiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi khusus anggota TNI Angkatan Darat atau anggota TNI yang ada di Jawa Timur, dengan vaksinatornya sejumlah 630 vaksinator. Dan ini untuk antusiasme TNI sendiri, khususnya di Kodam 5 Brawijaya ini seperti apa? Karena memang hampir 80% ini sudah mendapatkan vaksin, begitu Pak? Ya, sangat senang sekali kami semua, bahkan yang belum dapat giliran, ya kadang-kadang kalau ketemu saya, Pak Pangdam, kami kapan dapat giliran? Tapi kami sudah sampaikan bahwa nanti akan dapat gilirannya, dan yang pertama ini memang prioritasnya pada prajurit-prajurit yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Contohnya Babinsa. Kita mempunyai Babinsa 8.616 orang. Itu yang pertama divaksin. Jadi 9.599 vaksin dari TNI Angkatan Darat itu semuanya prioritas kepada para Babinsa. Karena Babinsa ini sekarang juga pada masa PPKM, baik PPKM Mikro 1, Mikro 2, sampai sekarang pelaksananya keempat, perpanjangan PPKM Mikro keempat, ini Babinsa masih bertindak sebagai tracer sehingga membantu dalam pelaksanaan PPKM di tingkat RT, RW, dan desa. Hingga saat ini berarti Babinsa sudah mendapatkan vaksin seluruhnya di seluruh Jawa Timur ini, Pak? Untuk anggota Kodam 5 Brawijaya, untuk Babinsa semuanya sudah mendapat atau sudah tervaksinasi. Sudah dua kali mereka rata-rata. Alhamdulillah, terlihat sekali setelah vaksinasi ini, untuk yang anggota Kodam 5 Brawijaya yang terinfeksi COVID-19 ini sangat menurun drastis. Memang sekarang masih ada yang dirawat di seluruh Jawa Timur, sampai dengan saya menyampaikan ke Mbak Fatma ini ada 53 orang pasien yang masih dirawat terkait COVID-19. Tapi rata-rata sekarang keluarganya, istri dari anggota, kemudian anaknya, begitu. Tapi kalau yang prajurit yang sudah divaksin, alhamdulillah sudah tidak ada yang terinfeksi COVID-19. Berarti vaksin ini sangat mempengaruhi juga kinerja bagi TNI juga untuk mengabdi kepada masyarakat lebih aman, begitu ya Pak ya? Sangat lebih aman. Buktinya saat ini saya berani buka masker nih, jaraknya 2 meter. Kenapa saya berani? Bukan saya memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Betul. Saya sudah divaksin, saya sudah 2 kali divaksin, dan saya anggap bahwa saya relatif imun saya sudah lebih kuat. Tapi tetap saya protokol kesehatan, jaga jarak. Kemudian setelah saya menyampaikan apa itu, saya tetap pakai masker. Jadi walaupun sudah divaksin, bukan berarti kebal terhadap virus 19, tapi kita lebih kuat karena imun kita lebih bagus. Dan tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya. Protokol kesehatan 3M, bahkan 5M, dengan membatasi mobilitas, membatasi kegiatan masyarakat, itu tetap berlaku. Pak Pangdam, ini vaksinasi untuk TNI akan kita lanjutkan di segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.